Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Syuma, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercubuana Jakarta. Pada video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang modifikasi pada mesin 4 langkah guna memenuhi tugas 2 mata kuliah konversi energi. Mari kita mulai. Mesin 4 langkah atau 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. 4 langkah dalam proses siklusnya meliputi 1 langkah hisap. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Yang kedua adalah langkah kompresi. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Yang ketiga langkah tenaga, yaitu dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakar bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Yang keempat langkah buang, yaitu langkah buang ini klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Apakah mesin 4 langkah bisa dimodifikasi? Modifikasi dapat dilaksanakan untuk berbagai mesin multisilinder. Namun kali ini saya akan membahas mesin 4 silinder dengan siklus 4 langkah. Modifikasi ini akan mematikan 2 silinder dan hanya mengaktifkan 2 silinder sisanya. Jadi pembakaran akan hanya terjadi pada 2 silinder saja dan 2 silinder sisanya akan dimanfaatkan sebagai expander tambahan untuk menambah volume langkah, tenaga atau ekspansi atau power. Pengaturan ini harus dilakukan secara tepat pada silinder yang sesuai untuk menghindari mesin menjadi pincang dan bergetar kuat. Pada bagian apa saja modifikasi ini dilakukan? Antara lain, memilih 2 silinder yang akan tetap diaktifkan dan 2 silinder yang akan dimatikan, atau tanpa pembakaran atau tanpa langkah tenaga. Silinder yang dimatikan akan berubah fungsi menjadi expander tambahan. Silinder yang berfungsi sebagai expander tambahan ini paling baik adalah silinder nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua, menghubungkan secara langsung ruang bakar dari silinder nomor 2 dan silinder nomor 3. Bisa memanfaatkan lubang busi dari kedua silinder. Kemudian membuat suatu pipa penghubung udara yang tahan tenaga dan suhu tinggi. Semakin besar diameter pipa, maka hambatan udara akan semakin kecil. Untuk mengurangi tahanan udara, maka expander tambahan hasil modifikasi ini. Saluran masuk dan saluran buang dari silinder nomor 2 dan nomor 3 dipisahkan dengan silinder nomor 1 dan silinder nomor 4. Yang keempat, saluran masuk dari silinder nomor 2 dan silinder nomor 3 digabungkan menjadi satu. Yang kelima, saluran buang dari silinder nomor 2 dan silinder nomor 3 digabungkan menjadi satu atau terpisah dengan saluran masuk. Dan yang keenam, setelah pemisahan ini, maka saluran masuk dari silinder nomor 2 dan nomor 3 dihubungkan langsung dengan saluran buang dari silinder nomor 1 dan nomor 4. Jadi saluran buang silinder nomor 1 dan silinder nomor 4 tidak lagi terhubung ke knalpot. Dan yang ke-8, sedangkan saluran buang dari silinder nomor 2 dan nomor 3 yang telah dihubungkan langsung ke knalpot. Ke-9, mematikan aliran bahan bakar dan sistem pengapian atau penyalaan ke silinder nomor 2 dan silinder nomor 3. Yang ke-9, mengubah derajat bukaan katup masuk dan katup buang camshaft pada silinder nomor 2 dan silinder nomor 3. Khusus hal ini harus dilakukan melalui perhitungan khusus untuk menyesuaikan besar volume langkah dari expander tambahan ini dan volume gas buang silinder nomor 1 dan nomor 2. Modifikasi camshaft ini tidak terlalu besar, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Dan yang terakhir, motor 5 langkah siap digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.